Teman semuanya, kembali lagi bersama kami di kelompok praktikum IPA. Di sini kami akan melakukan uji percobaan tentang protein. Yang di sini ada tersedia alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada santan kelapa atau santan saset, ada baskom, kemudian ada cuka, ada mangkok, kemudian ada kecap manis, kemudian ada minyak goreng, kemudian ada air panas, kemudian juga ada putih telur, dan juga ada sendok. Baik, untuk kemudian juga kami juga melakukan praktikum tentang uji coba dari bahan-bahan amilum. Nah, kemudian alat dan bahannya sendiri itu ada baskom, kemudian ada mangkok, kemudian ada betadine sebagai pengganti larutan benediknya, kemudian ada sendok, ada nasi, ada gula, ada singkong rebus, kemudian ada tahu rebus, kemudian kentang, dan juga ada sendok. Yang kemudian juga kita akan uji bahan lemak yang ada pada bahan-bahan tersedia di bawah ini. Untuk alat dan bahannya itu ada baskom, kemudian ada mangkok, kemudian ada pisang, kemudian ada nasi, ada gula, dan juga ada kertas buram, kemudian ada margarin, dan juga sendok, dan juga ketumbar. Baik, untuk langkah yang pertama kita kupas terlebih dahulu kentang yang telah direbus, kemudian kita potong kecil-kecil dan tempatkan di dalam mangkok yang telah disediakan, berserta juga singkong yang telah direbus ditempatkan ke dalam mangkok yang telah disediakan. Kemudian kita potong kecil-kecil singkong yang telah direbus, kemudian kita letakkan ke dalam mangkok yang telah disediakan untuk wadahnya. Jangan lupa potong tahu menjadi kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam mangkok yang telah disediakan. Nah, untuk kentang yang telah dipotong kecil-kecil tadi, kemudian kita haluskan kentang tersebut sampai benar-benar merata. Nah, kemudian pada tahu yang dipotong kecil-kecil tadi, kita haluskan secara merata juga. Selanjutnya, pada bagian gula, kita haluskan secara merata juga. Kemudian pada nasi, kita haluskan juga secara merata dengan menggunakan sendok. Terakhir pada singkong, kita haluskan juga secara merata juga. Nah, kurang lebih inilah bahan-bahan yang telah dihaluskan, seperti nasi, kemudian ada tahu, kemudian ada kentang, kemudian ada singkong, dan kemudian juga ada gula yang telah dihaluskan. Nah, kemudian untuk bahan-bahan yang telah dihaluskan tadi, masing-masingnya kita teteskan dengan larutan betadine. Kemudian kita campurkan bahan-bahan tersebut secara merata. Aduk rata bahan yang pertama yaitu tahu dan amati. Kemudian bahan yang kedua yaitu gula, sama seperti sebelumnya, itu pada tahu juga amati apa yang akan terjadi. Kemudian pada bahan ketiga yaitu kentang, sama juga seperti pada bahan-bahan yang sebelumnya. Tidak lupa juga untuk bahan selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu pada nasi. Dan juga untuk bahan yang terakhir yaitu singkong rebus. Aduk rata sampai rata dan kemudian amati semua bahan. Kemudian untuk percobaan kedua ataupun percobaan selanjutnya, pertama-tama kita siapkan sebuah nampan kecil, kemudian kita tuangkan sedikit air panas ataupun air hangat untuk meletakkan bahan-bahannya seperti putih telur. Yang kedua ada santan. Yang ketiga ada kecap, yaitu kecap manis. Keempat ada minyak. Nah, selanjutnya setelah bahan-bahan yang telah disiapkan tadi, kemudian kita teteskan masing-masing bahan tersebut menggunakan cuka. Nah, setelah diteteskan bahan-bahan tersebut, kemudian kita aduk rata dan kemudian kita amati apa yang akan terjadi selanjutnya.
Baik teman-teman, di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dari percobaan uji makanan. Nah, di sini yaitu pertanyaan pertama adalah bahan apa sajakah yang mengandung amilum dan kemudian apa buktinya? Nah, jawabannya adalah bahan yang mengandung amilum itu terletak pada singkong rebus, yang kemudian ada kentang rebus, kemudian ada gula, dan juga kemudian ada nasi. Nah, buktinya apa? Buktinya terlihat pada saat kita meneteskan larutan betadin tersebut ke bahan-bahan tersebut, maka bahan tersebut akan berubah warnanya menjadi biru ketuaan atau biru-biru kehitaman seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu bahan apa sajakah yang mengandung protein dan kemudian apa buktinya? Nah, untuk pertanyaan kedua ini yaitu bahan-bahan yang mengandung protein bisa kita dapatkan dari percobaan yang kita lakukan tersebut, yaitu adalah contohnya seperti santan kelapa, kemudian ada putih telur, dan kemudian ada kecap. Nah, mengapa alasannya dan juga apa buktinya yang terlihat? Nah, bukti yang terlihat dari percobaan tersebut yang mengandung protein bahwa apabila larutan tersebut ditetesi dengan lugol, maka akan menghasilkan perubahan warna yang berwarna ungu dan berbeda dengan uji amilum. Kalau uji amilum itu biru kehitaman, sedangkan untuk protein itu berwarna ungu. Nomor 3. Bahan apa sajakah yang mengandung lemak dan apa buktinya? Jawabannya yaitu margarin. Setelah diolesi pada kertas buram, minyaknya pun keluar pada kertas buram yang diolesi margarin menjadi transparan. Pada pisang meninggalkan bekas dan menjadi transparan juga. Nomor 4, jelaskan kesimpulan hasil percobaan. Jawabannya yang pertama, dari hasil praktikum kali ini, pada uji amilum mengalami perubahan pada bahan kentang, gula, dan singkong. Pada uji protein tidak terjadi perubahan apapun. Pada uji lemak yang mengandung lemak yaitu margarin membuat kertas buram menjadi transparan. Pada pisang meninggalkan bekas transparan juga.